Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Kali kedua ini saya akan bahas desain kiriman dari teman-teman ya yang sudah masuk. Ada beberapa desain yang menurut saya juga menarik sekali untuk dibahas kali ini. Tapi pada intinya kita belajar bareng biar kita tahu kekurangannya kita, dan satu, kita harus yakin dalam membuat desain, dan kita harus mempunyai pikiran semua bisa dibuat. Itu yang terpenting menurut saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim ya. Kita bahas satu-satu ya, tapi jangan lupa subscribe and like ya, karena di The Boost Channel banyak sekali membahas tentang desain dan juga produk. Ya, mungkin produk terbaru ya, nanti akan kita bahas di sini. Itu terus The Boost Channel. Kiriman pertama dari Galih Setia. Kalau saya lihat ini untuk konsep desainnya SHD ya, ini dengan single glass di bagian depan. Ini yang saya suka karena tidak ada variasi samping. Biasanya untuk desain bus dengan konsep tanpa variasi samping itu akan long time ya untuk umur desainnya, karena tidak membosankan. Ini menurut saya. Di bagian depan ini terlihat sangat tinggi sekali untuk konsep desainnya. Benar-benar ini mungkin kalau saya lihat nih gagah dan juga punya ciri khas ya. Ini yang sedikit saya ulas di kaca samping bagian depan ini, di bagian driver atau bagian pintu penumpang ya. Ini mungkin terlalu tipis ya. Kalau secara desain sih kelihatan bagus, tapi kalau secara fungsi sebagai pengemudi atau driver nanti visibilitasnya akan menjadi berkurang, karena kaca sampingnya mungkin ini hampir menutup pandangan driver bila mau berbelok ya, terutama berbelok ke kanan. Di bagian depan juga ini sederhana sekali, ada desain lampu dan juga di bagian bumpernya ada DRL-nya. Dilengkapi pula dengan spionnya. Ini mestinya Mas Galih mungkin bisa lebih kreatif dengan spion otomatis ya, atau spion kamera. Ini mungkin akan jadi berkesan lebih modern ya dari yang terlihat sekarang. Ini tidak banyak dibahas ya, karena tampak belakang pun tidak ada, tapi tampak samping sudah kelihatan. Kalau untuk desain tanpa variasi ini jelas mungkin akan lebih long time ya, seperti juga Discovery Laksana itu modelnya tanpa variasi samping, tapi hanya dikasih semacam point interest di bagian SW1 nya. Tambah satu lagi, mungkin tidak semua desain yang sederhana itu jelek ya, tapi pasti ada titik-titik tertentu yang menarik. Oke, Mas Galih, bagus, belajar terus. Saya kira pasti akan menemukan style sendiri ya untuk desain single glass ini. Terima kasih Mas Galih sudah mengirim. Yang kedua, kiriman dari Daud Firmansyah ya ini. Ini kalau lihat kalau saya lihat ya, untuk konsep desainnya ini mungkin hampir menyerupai double decknya Laksana ya, untuk variasi sampingnya. Ini dengan konsep double glass
dan juga mirip di bagian depan dan juga bagian samping atas ya, ini hampir mirip untuk stylenya. Ini untuk bagian depan tidak jauh berbeda dengan Legacy SR2 nya yang terakhir, dengan lampu yang saya kira ini hampir sama ya lampunya, dengan proporsi, kalau menurut saya ini proporsinya HD, tidak XHD. Untuk tampak belakang, Mas Daud sedikit memberi variasi di bagian flapnya ya, jadi ada lubang angin dengan variasi mungkin ini akan dikasih chrome ya sama Mas Daud. Ini tambah belakang juga saya lihat stop lampnya lumayan baru ya, kalau saya lihat ini hampir menyatu. Ini sayangnya Mas Daud memberi warna merah, jadi untuk headlampnya tidak terlihat ya, tapi untuk headlampnya maksud saya terlihat, tapi untuk stop lampnya tidak terlihat karena sama-sama warna merah. Kalau kita lihat secara dekat sih, secara di zoom lebih gede, terlihat juga ini stop lamp hampir menyatu dengan bagian sisi lainnya. Bumper juga tidak banyak detailnya ya, ini sederhana juga, tapi lumayan buat konsep seperti ini dengan stop lamp yang baru. Baik Mas Daud, saya kira banyak belajar juga, akan lebih jauh lebih baik ya, karena kita akan tahu kekurangan kita. Kiriman berikutnya dari Mas Devri Sigi. Nah ini banyak sekali yang ditampilkan ya, dari kawal depan, juga ada detail kawal nih, sangat menarik sekali karena desainnya saya lihat juga benar-benar baru ya, tidak ada seperti yang sudah ada maksud saya. Ini benar-benar konsep baru dari Mas Devri dengan headlamp yang baru ya, yang model headlamp baru, dan bumper juga banyak sekali variasinya. Ini menarik sekali dengan impresi yang benar-benar sangat bisa dilihat dari sudut manapun kalau menurut saya. Dengan headlamp yang benar-benar baru, ini saya kira mungkin Mas Devri agak sedikit disederhanakan ya, mungkin hanya tidak banyak variasi yang di bagian bawahnya terutama itu. Ini di bagian bawah kaca, ini juga divariasi dengan warna hitam ya, ini kamuflase dari kacanya juga. Jadi untuk kesan kacanya nanti akan terlihat tinggi, dan juga ada variasi mungkin di atas grillnya ini ada variasi chrome-nya ini, kalau saya lihat bagus. Devri untuk konsep awalnya itu bagus. Saya jadi membayangkan bagaimana nanti konsep ini dibuat ke dalam prototip ya. Tampak samping pun ini gambarnya oke juga, dengan variasi yang sangat banyak ya, terutama di bagian depan dan juga bagian belakangnya. Ini dengan konsep double glass dengan variasi langsung menyatu dengan pemisah kacanya ya, atau pendunya ya, dengan warna yang berbeda. Ini sangat menonjol sekali untuk ciri khasnya kalau menurut saya.
dan juga divariasi di bagian atap. Ini kalau saya lihat mungkin Mas Jeffrey berusaha membuat sesuatu yang baru ya. Jadi mungkin ada lampu variasi yang akan nyala ya di malam harinya. Di bagian belakang itu SW7 ini, kalau saya sebut bagian belakang itu SW7. Ini juga sesuatu yang baru juga yang Mas Jeffrey berikan ya, untuk desainnya. Variatif sekali, menarik menurut saya. Saya kira ini, saya tidak mencari kekurangannya, cuman hati-hati dalam mendesain kaca bagian atas ya. Kalau kita salah membuat lengkungannya, nanti pembuatan kacanya juga akan sangat susah. Kalau saya lihat ini desain Mas Jeffrey itu, kalau kaca atasnya itu mungkin loh ini satu radius ya. Kalau satu radius mungkin bisa jadi lengkungannya jadi bagus. Tapi kalau sudah ketemu dua radius, mungkin akan jadi lebih ada kakunya nih kalau saya lihat di proses pembuatan kacanya. Karena kaca itu kan prosesnya gravitasi ya, jadi agak susah kalau mungkin berapa radius, 1, 2, mungkin jadi lebih dari satu radius, ini agak susah. Tapi saya kira bisa jadi juga untuk suatu desain yang nantinya akan dibuat di prototip. Ini tampak belakangnya banyak variasi sekali. Saya tertarik dengan bagian kaca atasnya, kaca atas tampak belakang. Belum pernah ada, dan saya juga membayangkan ini kesan bis akan tinggi karena proporsi kaca ini lebih kecil ya dari ketinggian body piece-nya, itu pasti. Dan divariasi dengan lubang grill belakang untuk sirkulasi udara mesinnya ini. Ini mungkin akan lebih baik kalau disederhanakan ya Mas, untuk lubang grill-grillnya itu mungkin bisa tidak banyak terlalu variasi sudut ya kalau menurut saya. Tapi it's okay, ini bagus untuk keseluruhannya tampak belakang, hanya perlu disederhanakan aja. Stop lamp juga menurut saya oke juga, dengan stop lamp yang desain ramping itu akan memberi kesan juga terhadap tinggi dari bus itu. Ini juga bumpernya menarik juga, variasi di bagian kanan kirinya. Mungkin akan ditambahi dengan semacam bentuk atau yang bisa ditempel ya kalau melihat ini. Tambah depan, oke. Ini kalau saya lihat di bandonya juga sesuatu yang baru ya, banyak variasinya juga di situ. Ini spion-nya juga udah modern, sudah pakai otomatis, pakai spion kamera. Oke. Secara keseluruhan bagian kawal depan kalau sudah jadi tampak ini sangat menarik sekali. Saya yakin ini akan jadi satu desain yang bagus ya nantinya, dengan disempurnakan lagi dan tidak banyak garis-garis yang mungkin akan menjadikan suatu desain itu menjadi tidak menarik ya. Karena desainnya sederhana itu jauh mungkin akan bisa membantu membuat kesan yang lebih bagus. Tapi oke banget dari Mas Jeffrey untuk Svetka Toyeka ya, ini konsep desain bisnya.
Oke Mas Jeffrey, mantap sekali. Desain berikutnya adalah konsep desain dari Putra Rosadi. Mencoba membuat double deck dengan variasi tampak samping yang baru ya, ini dari Putra Rosadi. Ini sedikit mengambil dari yang sudah ada. Ini harusnya Mas Putra kasih warna aja nih, mungkin dikasih warna jangan putih ya, jadi lebih menarik begini nantinya akan jadinya. Hampir seperti Setra ya, ini yang baru tampak sampingnya. Cuma di bagian samping atas Mas Putra diberi variasi ya, ini untuk lampunya yang tidak mungkin menyatu dengan variasi bawahnya. Ini akan nyambung ke aluminium bagian sampingnya kalau menurut saya. Ini jadi kalau mungkin diberi warna mungkin akan lebih jelas ya untuk konsep desainnya. Ini banyak sekali dikirim dari Mas Putra. Selain double deck dan juga ada Legacy SR2 S-Series, ini digambar ulang ya Mas Putra ya. Dan juga ada suite classnya, ada double decknya, persis kayak punya Aksana. Tampak belakang untuk double deck Mas Putra ini ya, kalau saya lihat sih masih sederhana ya. Mungkin Mas Putra berkonsep tidak terlalu memberi detail ya, karena juga di sampingnya sudah sebagian detail sudah ada di samping ini kalau menurut saya untuk double decknya. Jadi Mas Putra berusaha menarik perhatian dari bagian sampingnya. Oke Mas Putra, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim ya. Sangat banyak sekali kita lihat di sini, benar-benar banyak yang baru ya. Sesuatu yang baru yang bisa dibuat belajar bersama bagaimana mendesain bus yang bagus, yang baik. Karena desain yang bagus itu kalau menurut saya desain yang menarik. Kalau sudah menarik pasti itu bagus kalau menurut saya. Nantikan kelanjutannya dari pembahasan desain kiriman dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam.